kemarin ya. Tadi Tadi, pagi tadi. terhambat karena sebuah trouble ya. Mudah-mudahan dengan adanya ada keilmuan lanjutan nih setelah taraweh, walaupun sudah matanya ngantuk-ngantuk mungkin yang ngantuk ya. Tetap semangat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur dan pandai bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada para mitra yang tetap semangat belajar ya. Saya sendiri yang masih butuh keilmuan tentang marketing, terus belajar sampai hari ini juga tidak kurang-kurangnya belajar karena namanya ilmu itu harus terus dilatih, diingatkan, dan diperdalam. Hidup sekali, belajarnya berkali-kali. Wafat sekali, bermanfaatnya berkali-kali. Kan begitu. Hmm. Nah, inilah kita butuh keilmuan yang terus dikembangkan sebagai bentuk Hermani itu memberikan perwujudan uh, kepedulian kepada para mitranya untuk terus belajar sampai kapanpun, terus belajar baik itu teknik pengobatannya ataupun keilmuan marketingnya. Insya Allah, apalagi nanti insya Allah akan dilalui oleh Mas Tommy ya. Kita batasi waktunya sampai jam 22. Kalau tidak cukup, nanti ada jilid duanya, jilid tiganya, dan seterusnya. Insya Allah, insya Allah langsung saja saya serahkan kepada Mas Tommy. Mas Tommy sudah siap, Mas Tommy? Coba saya menyapa dulu ya. Saya menyapa dulu ke Mas Tommy. Hadir, hadir. Siap. Oke, aman ya. Baik, alhamdulillah nih. Eh, sudah ada hadir nih sahabat kita nih dari Balikpapan, Pak Herlan. Masya Allah. Pak Herlan, gimana kabarnya Pak Herlan? Suara kami jelas Pak di Balikpapan? Nah, kemudian Asma Muzain. Ini namanya siapa ya? Punten, saya belum kenalan nih. Pak Asma, Abu Asma ya. Wah, ada Opung Johan. Luar Baru biasa nih. sampai, Opung baru nih luar sampai biasa. nih. Alhamdulillah. Ada Ustadz Citra di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Masya Allah. Ustadz, gimana kabarnya? Ustadz, Alhamdulillah sehat. Jenbu sehat juga, Jenbu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Herlan sudah merespon. Mohon maaf nih. Kalau tadi saya udah ngechat ke handphonenya Pak Herlan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Mas Tommy sudah siap ya? Aman? Aman, aman. Oke, siap. Kepada Mas Tommy, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Kepada Mas Tommy, kami persilahkan. Mangatan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Makasih banyak buat Ustaz Iqbal. Tadi juga sebelumnya sudah tadi ya. Dan juga buat rekan-rekan yang malam hari ini menyempatkan waktu ya. Mungkin kalau ba'da sholat tarawih itu enaknya langsung tidur memang ya. Ini menyempatkan waktu untuk sebentar begitu belajar ya, mendengarkan sharing ya, sama-sama belajar, sama-sama sharing yang mudah-mudahan dari hasil mendengarkan ini bisa mendapatkan beberapa apa namanya intisari begitu ya, mendapatkan beberapa manfaat yang bisa juga diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari ya, terutama dalam kegiatan bersama dengan
herbal madani alami begitu ya. Nah, karena ini juga temanya tema berkaitan dengan herbal madani alami, maka nanti ada yang akan kita bahas juga akan berkaitan ke sana ya. Saya melanjutkan materi tadi pagi yang mungkin sempat terputus. Ada mungkin beberapa yang hadir tadi pagi itu kayak Ustadz Fitra ya, Bonda Ani itu hadir tadi pagi ya. Buat teman-teman yang belum hadir gak apa-apa, nanti yang tadi pagi ya. Nanti kita akan ulang juga materinya sedikit, dan yang tadi pagi sudah hadir mungkin akan sedikit mereview begitu materi yang tadi sudah disampaikan ya. Sebentar, ini sudah direkam ya. Oke, saya izin untuk share screen ke teman-teman. Ya, jadi sebetulnya materi kita lumayan cukup banyak ya, karena per masing-masing poin ini nanti akan dikupas satu persatu ya. Nah, nanti kalau misalkan waktunya malam hari ini tidak cukup, kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang gitu ya. Nanti di sini di poin memahami ilmunya juga materinya akan sangat banyak karena satu persatu itu akan dibedah gitu ya. Jadi sebetulnya dengan hadirnya teman-teman di Herbal Madani Alami ya, selain teman-teman nanti jualan herbal gitu ya, kemudian membangun bisnis dalam dalam naungan dari herbal madani alami, teman-teman juga akan dapat banyak keilmuan nanti yang bisa diajarkan gitu ya. Di sini soal marketing ya, soal teknik closing ya, dan beberapa materi lain yang insya Allah nanti juga akan didapatkan oleh teman-teman ya, baik dari saya secara pribadi, kemudian dari Ustadz Ikhwan juga secara khusus sebagai direktur Herbal Madani Alami, juga termasuk nanti dapat juga materi-materi spesial dari Ustadz Nadi Hasbi ya. Nah, nanti Ustadz Nadi Hasbi lebih lebih masuknya kepada materi-materi berkaitan sama produk tuh ya, produk knowledge-nya. Jadi misalkan kayak Madu Motion, kenapa Madu Motion ini sangat cocok untuk penderita stroke gitu ya. Kenapa Madu Motion ini sangat cocok untuk penderita ini dan itu, bisa dipakai untuk siapa saja dan lain-lain. Nah, itu nanti Ustadz Andi tuh yang akan menjelaskan secara detail. Mengenai tentang sistem kemitraan nanti dibahas tuh sama Ustadz Ikhwan, ya kan? Jadi potensi bisnisnya di Hermani itu seperti apa? Ya, baik teman-teman berada di posisi reseller, di posisi agen, atau di posisi distributor ya. Nanti akan ada masing-masing potensi bisnisnya secara sendiri-sendiri gitu ya. Nah, nanti insya Allah mungkin kalau nanti ada waktunya saya juga akan lihatkan kepada teman-teman yang saat ini menduduki posisi agen dan distributor, karena memang tadinya awalnya materi ini kan untuk agen dan distributor ya. Tapi akhirnya kita umumkan juga buat reseller juga, supaya manfaatnya juga bisa didapatin oleh reseller. Nah, ada potensi bisnis yang sangat menarik ketika teman-teman memang berada di posisi agen atau distributor. Yaitu apa? Salah satunya adalah teman-teman punya keleluasaan atau teman-teman punya hak gitu ya, kalau bisa dibilang hak yang diberikan dari Hermani ke teman-teman sebagai agen atau distributor untuk membangun tim, untuk membangun sebuah jaringan kemitraan di bawahnya. Nah, kita tahu bahwa di Hermani ini jaringan kemitraannya itu ada sekitar 4 atau 5 ya. Satu distributor, 2 agen, di bawahnya lagi ada reseller, kemudian di bawahnya ada dropshipper, 4 ya. Total ada 4 jaringan kemitraan yang ada di Hermani. Satu distributor, di bawah distributor itu ada agen, di bawah agen itu ada reseller, di bawah reseller itu ada dropshipper. Masing-masing punya value-nya sendiri, punya kelebihannya sendiri ya. Tentu untuk mencapai tingkatan tersebut kan juga berbeda-beda. Kalau kayak dropshipper ya teman-teman nggak perlu modal, tapi mungkin memang keuntungannya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Termasuk ketika jadi reseller mungkin modalnya sedikit ya, untungannya ya menyesuaikan. Ketika teman-teman jadi agen atau distributor kan juga pasti daftarnya jauh lebih tinggi lagi gitu ya, menyesuaikannya juga gitu. Tapi punya hak yang jauh lebih istimewa karena teman-teman bisa bangun tim gitu.
Nah, ini nanti insya Allah materinya akan kita bahas. Kalaupun tidak sempat di malam hari ini, kita akan agendakan di pertemuan mendatang. Karena kalau kita bicara tentang materi membangun jaringan tim penjualan, emang sangat enak banget, asyik gitu. Saya dari dulu ketika join di beberapa perusahaan itu memang konsisten dan bisa dibilang apa ya, selalu ditempatkannya memang di ranah itu gitu. Dulu saya punya punya perusahaan sendiri waktu awal pertama kali jalanin usaha begitu ya. Dulu kalau teman-teman dulu tuh tahun berapa ya? Mungkin tahun 2019 atau sebelum pandemi deh kalau nggak salah ya. Itu tuh lagi masa-masanya salah satu brand propolis lagi naik banget. Nah, waktu itu saya munculin tuh salah satu produknya itu propolis. Gitu ya. Itu lagi apa di tahun-tahun itu lagi dahsyat banget penjualannya memang. Dan orang-orang memang lagi aware banget gitu terhadap propolis, propolis, propolis gitu ya. Itu dulu waktu sebelum pandemi ya. Nah, waktu itu saya juga menggunakan jaringan kemitraan juga, bangun agen, bangun distributor, bangun reseller gitu kan. Kemudian pindah lagi di Tangerang juga sama demikian. Kemudian salah satunya di Hermani ini juga sama. Nah, maka nanti mudah-mudahan ilmu yang saya punya bisa saya sharingkan ke teman-teman sehingga nanti buat teman-teman yang posisi di distributor dan agen punya kesempatan tuh untuk punya banyak jaringan kemitraan di bawah. Enaknya apa? Kemudian kenapa kita harus bangun jaringan itu? Insya Allah nanti eh, di sesi khusus tentang membangun jaringan itu kita akan bahas ya. Nah, tadi pagi saya sudah jelasin ke teman-teman bahwa kalau teman-teman pengen sukses, ya ini anggap aja kunci sukses untuk seluruh mitra Hermani begitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen sukses di Herbal Madani Alami, maka ada beberapa poin yang memang teman-teman harus lalui dulu ya sebelum kita bahas mengenai tentang strategi ini, strategi itu, ya bagaimana cara bangun tim penjualan, bagaimana caranya membangun kolam paneling dan lain-lain, maka ada beberapa poin yang teman-teman harus lalui. Harus teman-teman pahami dulu. Ya, salah satu poin pertama yang saya menganggap itu penting adalah ini saya apa ada tinta merahnya begitu ya, yaitu punya goal yang jelas dulu. Jadi teman-teman hadir di Hermani ini harus punya goal yang jelas. Ya, mungkin ketika teman-teman hadir di Hermani di awal kali daftar, ya mungkin saja tidak terbayang gitu kan. Maksudnya masih bisa dibilang apa ya? Ya ikut-ikut gitu kan, daftar-daftar dulu aja gitu kan. Nanti mau kayak gimana, ya ngikut bagaimana jalannya, misalkan kayak gitu. Ada juga ya beberapa yang seperti itu. Ketika join jadi reseller, join jadi agen, atau bahkan join jadi distributor hanya sekedar pengen eh, ikut dulu aja gitu ya. Atau hanya sekedar pengen beli terus langsung produknya habis tanpa punya goal yang jelas dulu gitu. Gabung habis ya udah gitu aja gitu kan. Selanjutnya bingung juga mau ngapain. Nah, maka ini perlu teman-teman bikin ya punya goal yang jelas. Nah, ini udah saya klasifikasikan ya. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu yang disebut dengan goal, nah maka di sini saya sudah ini tulisannya cukup jelas gak di layar teman-teman ya. Boleh kasih responnya dulu dong feedbacknya. Takut kekecilan ya. Kecil, Nanti kalau kekecilan saya kecil, gedein. Kekecilan kecil. ini cukup jelas Ah, ya. ya, Bunda kayaknya udah ngantuk ya. Segini segini cukup jelas ya. Cukup ya. ya Jelas. cukup. Oke, siap. Jadi yang dimaksud dengan goal itu apa sih? Apa kadang gini, dulu kita SD gitu kan sering ditanya, apa cita-cita kamu gitu kan? Nah, ya itu bagian dari goals atau bukan? Iya, bagian termasuk bagian dari goals gitu ya. Jadi goal itu adalah tujuan atau sasaran atau harapan yang kita ingin capai gitu. Jadi kita tuh kadang punya angan-angan, kita tuh kadang punya impian, atau kita tuh kadang punya kepengen sesuatu. Itu sebetulnya bagian dari goal, ya goals gitu kan. Tapi kadang itu hanya sekedar kepengen doang.
tidak kita kunci gitu kan. Impian tersebut kita tidak kunci, kita tidak jadikan sebuah target. Ya hanya sekedar impi aja, apa impian saja, harapan saja, tujuan saja. Tapi kita tidak kunci gitu kan impian tersebut atau tujuan tersebut atau sasaran tersebut menjadi sebuah target. Nah, yang membedakan goal dengan angan-angan dengan impian itu adalah goals itu dikunci ya. Jadi contoh misalkan ini sekarang tahun 2025 ya. Kemudian saya punya goal, saya punya target, atau saya punya impian. Tahun depan itu, misalkan contoh saat ini, saya belum punya rumah, masih ngontrak. Nah, saya pengen tahun depan saya pengen punya rumah. Nah, itu kan target, itu kan impian, angan-angan saya tuh, keinginan saya. Nah, bagaimana kalau agar itu menjadi sebuah goal, yaitu saya kunci. Ya udah tahun depan saya mau punya rumah. Kira-kira harga rumah berapa ya? Kalau tahun sekarang mungkin di angka 250 300 sudah bisa dapat ya rumah-rumah yang kecil begitu ya, yang sederhana. Ya udah misalkan kita kunci di angka 350 juta. Nah, 350 juta itu kita harus capai kalau tahun sekarang ke tahun depan berarti 1 tahun 12 bulan. 12 bulan itu berarti kita harus dapat nih 350 juta. Nah, itu gimana caranya? Nah, gitu. Jadi goals itu ketika sudah dikunci, maka kita berpikir gimana caranya kita mencapai tujuan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar ah ya udah tahun depan deh, tahun depan gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi kita kunci, kemudian kita berpikir habis itu gimana caranya kita mencapai itu. Gitu ya. Nah, itu nanti kita kita bahas ya. Oke, itu yang dimaksud dengan goals. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman dan memahami sekarang apa perbedaannya antara sekedar angan-angan, sekedar impian dengan yang dimaksud dengan goals yang sebenarnya, gitu ya. Hanya perbedaannya itu hanya di keseriusannya saja, gitu ya. Nah, goals itu dibagi menjadi 3 secara umum ya. Satu jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jangka pendek itu bisa dibilang yang berkaitan ya dekat begitu ya, kayak misalkan hari, minggu, bulan. Contoh misalkan bulan ini saya posisinya sebagai reseller Hermani gitu ya. Nah, saya pengen eh, di bulan ini saya pengen karena melihat data pengeluaran kita setiap bulan, misalkan beban pengeluaran kita di angka 5 juta setiap bulan misalkan gitu ya. Nah, saya pengen bulan ini tuh dapat profit profit bersih 5 juta. Ya, pokoknya saya pengen dapat profit bersih 5 juta dari jualan herbal. Nah, itu target tuh. Ya, goal yang kita sudah capai di dalam 1 bulan. Ya, bulan ini gitu kan. Nah, nanti dalam 1 bulan itu 5 juta. Nah, berarti di breakdown tuh bisa. Di breakdown tuh maksudnya dirincikan lagi. 1 bulan itu kira-kira berapa hari? Oh, 30 hari lah ya. Kita ambil rata-rata 30 hari. Berarti 5 juta dibagi 30 hari. Kira-kira sehari kita harus ngumpulin berapa? Ya, misalkan contoh, ya ini contoh aja ya. Contoh misalkan 1 hari 200.000. Ya, 200.000. Ya, kita berarti harus ngumpulin 200.000. Contoh misalkan kalau teman-teman sebagai reseller jualan madu Good Relief ya atau madu lambung itu untungnya bisa 20 sampai 25.000 ya 20 sampai 25.000. Nah, berarti sehari itu teman-teman harus laku madu good relief sekitar 8 biji ya 8 produk gitu. Nah, jadi kalau kita udah punya goal tuh kita bisa sampai ke ranah itu. Jadi yang tadinya goals itu besar, kemudian kita kecilin lagi ya, kita kecilin lagi sampai kita memahami bahwa ini sehari saya harus jualan berapa ya gitu. Kalau sebagai agen atau distributor yang keuntungannya lebih besar, itu enak banget. Apalagi kalau teman-teman agen dan distributor nih, nanti kalau kita sudah masuk ke ranah materi tentang bangun tim penjualan, itu udah enak banget lagi. Ya, itu lebih lebih apa ya? Nge-breakdown-nya lebih enak lagi. Misalkan contoh beban setiap hari itu ada 10 produk yang harus dijual. Teman-teman kalau punya 10 reseller aja yang aktif itu ya, ya udah teman-teman gak usah jualan, resellernya aja yang jualan, masing-masing satu 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 satu, udah ada 10 gitu kan. Nah, itu nanti kita kita bahas tuh bagaimana luar biasanya
salah satu sistem bisnis di Hermani yang bisa teman-teman capai di posisi agen dan distributor. Udah pokoknya kalau sekarang teman-teman udah posisi agen dan distributor, tinggal manfaatin doang sebetulnya. Ya, makanya nanti setiap ada Zoom ya, pembinaan seperti ini kalau bisa hadir. Karena ilmu yang dibagikan itu bukan hanya sekedar ilmu teori, tapi memang ilmu yang sudah dilaksanakan gitu ya. Sudah dioprek-oprek gitu kan. Ilmu yang sudah kita pusing-pusing dulu mikirinnya, dan sudah kita coba ke sana sini gitu kan. Nah, jadi kalau bisa teman-teman hadir supaya teman-teman ya setidaknya memahami lah ya, nanti alurnya seperti apa. Nah, ini kembali lagi. Ini jangka pendek seperti ini ya, hari, mingguan, bulanan. Nah, kemudian ada yang jangka menengah. Ini biasanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Ya, ini lebih sedikit lebih panjang ya. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, itu jangka menengah tuh. Ya, misalkan goals tahun ini adalah 20 juta. Goals tahun ini adalah 100 juta misalkan. Nah, 100 juta itu berarti di breakdown menjadi 12 bulan. Gitu. Kira-kira 1 bulannya dapat berapa? Nanti di breakdown lagi, dirinciin lagi, ya. Eh, Ketika udah dapat 1 bulannya berapa, 1 bulan itu nanti dibagi lagi berapa hari. Ya, nanti ketahuan 1 hari, berarti saya harus dapat sekian. Misalkan 1 juta 1 hari. Nah, 1 juta itu berarti saya harus jualan produk apa aja ya. Nah, gitu. Jadi kebayang tuh, kalau kita udah punya goals yang jelas tuh kebayang. Kebayangnya itu lebih enak. Kenapa? Karena targetnya udah jelas. Sehari saya harus harus jualan madu madu kurma plus atau madu good relief atau madu motion itu 5 aja. Nah, kalau jualan 5 kira-kira saya harus ngehubungin berapa orang ya? Nah, gitu. Misalkan saya harus ngehubungin 50 orang dengan asumsi 10% yang beli gitu kan. Dari 50 orang itu asumsinya 10% yang beli atau 5 orang gitu. Nah, nanti kayak gitu tuh lebih jelas lagi gitu ya. Ini jangka panjang berarti 3 tahun, 5 tahun gitu ya, 10 tahun dan seterusnya. Lebih panjang aja gitu ya. Nah, ciri-ciri goals yang baik itu seperti apa? Ini kadang kadang ya, kadang itu ada yang ketika membuat goals itu, misalkan contoh, apa goals kita di tahun 2025? Goals kita menjadi distributor terbaik, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kan masih ambigu tuh ya. Maksudnya terbaik itu apa? Gitu. Maka goals yang bagus itu adalah ketika memenuhi unsur-unsur ini apa? Satu, jelas dan spesifik. Ya, yang kedua bisa diukur keberhasilannya. Ya, yang ketiga realistis dan bisa dicapai. Yang keempat sesuai dengan visi dan misi teman-teman. Yang kelima ada batas waktunya. Contoh misalkan goals kita di tahun 2025 sebagai mitra dari Herbal Madani Alami adalah satu, mendapatkan omset ya di tahun 2025 sebesar 100 juta gitu kan. Eh, Sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan Maret ya, berarti sampai Desember sekitar kurang lebih sekitar 9 bulanan gitu ya. Ya, sampai Desember dapat omset 100 juta dari penjualan herbal madani alami ya, di herbal madani alami gitu ya. Nah, jelas spesifik maksudnya apa? Artinya langsung to the point gitu. Jadi yang kita inginkan adalah omset di situ. Ya. Bisa diukur keberhasilannya. Kenapa? Karena ada angkanya 100 juta. Gitu. Realistis. Menurut kita mungkin masih realistis dengan berbagai macam strategi yang kita bikin. Kecuali kita udah misalkan contoh posisinya reseller. Kemudian kita target 2025 1M. Nah, itu kayaknya kurang realistis tuh. Ya. Kenapa? Karena posisi kita masih reseller. Kalau distributor saya masih yakin. Kenapa? Karena distributor punya keunggulan untuk bangun tim jaringan di bawah. Kalau timnya hidup, insya Allah 1M bisa dikejar. Tapi kalau reseller tidak punya tim jaringan di bawah, nah sulit. Kan jualan sendiri itu berarti ya. Jualan sendiri sampai 1M. Kayaknya kayaknya gempor gitu nanti.
Tapi kalau sebagai agen, sebagai distributor, punya tim di bawah, nah fokus aja bangun tim, gitu kan. Nanti timnya diajarin bagaimana caranya jualan produk herbal. Sehari masing-masing jualan 5 aja. Kita punya 100 reseller misalkan. Wah, udah enak banget tuh. 500 produk misalkan 1 bulan. Kalau 12 bulan, udah lumayan. Jadi ketahuan lah angkanya. Jadi itu masih realistis kalau di posisi yang pasti realistis lah ya, angkanya bisa diukur sama kita sendiri lah ya. Tapi juga mungkin tidak terlalu kecil. Sesuai dengan visi dan misi ya sesuai dengan tadi yang kita inginkan. Misalkan kita tahun depan pengen apa gitu ya, pengen apa. Nah, itu nanti disesuaikan gitu ya. Ada batas waktunya kayak tadi tuh tahun 2025 berarti kan 1 tahun ya. Atau kalau dihitung dari bulan sekarang ya berarti 9 bulan. Kayak gitu kira-kira. Ya, jadi bukan cuma sekedar apa goalsnya di Herbal Madani Alami, ya saya pengen sekedar jualan aja gitu ya, atau saya cuman pengen apa yang penting produknya habis lah gitu kan, atau saya pengen jadi mitra terbaik aja. Nah, mitra terbaik juga kan belum bisa diukur kira-kira apa gitu ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri goals yang baik itu adalah salah satunya itu tadi ya, mengikuti unsur-unsur tadi. Nah, ini kayak tadi nih yang sudah saya coba apa namanya contohkan ya. Ini kalau ini setiap bulan nih ya. Memiliki profit minimal 10 juta dari Hermani setiap bulan. Ya, jelas ya. 10 juta apa profit yang diinginkan gitu ya. Spesifik nih, profit. Berarti kalau yang diinginkan profit apa? Untung bersih. Profit itu untung bersih. Contoh, ini mungkin ada beberapa juga ada yang kadang ada yang masih bingung juga gitu ya, membedakan mana profit, mana omset. Jadi omset itu contoh misalkan harga madu good relief kalau dijual 125 katakanlah ya, 125.000. Kita jual nih ke orang lain 125. Nah, kita dapat nih 125. Nah, 125 itu namanya omset ya. Kenapa? Karena belum dipotong modal produk. Kalau profit itu berarti contohnya gimana? Contohnya 125 yang kita jual, kita beli madu good relief itu ke pusat misalkan berapa? Misalkan sebagai agen atau agen lah ya, agen itu kalau nggak salah sekitar 75 deh. Madu good relief ya. Nah, berarti kita beli ke pusat itu modalnya 75.000 gitu ya. Anggaplah dengan ongkir kita kalkulasikan 5.000 berarti total beban si produk itu adalah 80.000. Nah, 80.000 itu beban produk. Kita jual ke konsumen 125. Berarti 125 dikurang 85. Kira-kira kita dapat berapa tuh? 40.000. Nah, 40.000 itulah yang disebut profit. Gitu ya. Ini kan anggap saja teman-teman bekerjanya masih sendiri nih. Nanti kalau udah punya karyawan, sudah punya tim yang digaji, nah itu nanti harus saja apa dikurangin lagi dan lain-lain. Itu mah nanti aja. Ya, intinya sudah ketahuan tuh profitnya 40.000 gitu ya. Nah, ini pengennya 10 juta setiap bulan. Nah, ini contoh goals yang bisa teman-teman apa contoh begitu ya. Nah, kemudian di sini buat goals kamu sekarang. Nah, di sini saya mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang ketika gabung di Hermani sudah memiliki goals? Coba saya minta tolong ke teman-teman, boleh dong kirimin goalsnya, ya. Kita coba praktek langsung membuat goals. Kirimin goals teman-teman di kolom chat. Kira-kira apa namanya goals teman-teman itu apa? Bisa jangka pendek misalkan bulanan, ya, atau bisa yang lebih jangka menengah yaitu 1 tahun gitu, misalkan tahun depan kah, 1 tahun ke depan, atau sebulan ini gitu ya. Nah, goals itu biasanya kategorinya satu omset, yang kedua profit. Nah, ada satu lagi yang saya diajarin guru saya yaitu sedekah gitu. Jadi goals itu diambil dari sedekah itu juga bisa. Nah, cara ngitungnya saya belum nyiapin, saya punya punya ininya, punya apa cara perhitungannya, tapi saya belum buka di laptop ini. Nanti kalau saya buka malah error lagi takutnya. Mungkin nanti saya bisa kasih contoh lah ya. Nanti saya coba rapihin, saya kirim ke grup biar jadi contoh. Jadi kalau kalau ngitungnya dari sedekah itu caranya gini.
Misalkan contoh setiap bulan kita punya target sedekah 1 juta. 1 juta ya. Target sedekah kita 1 juta. Kemudian 1 juta ini sedekah kita ini diambil berapa persen dari profit. Misalkan contoh kalau kita punya 10 juta, baru kita mau sedekah 1 juta, berarti kan sekitar 10% ya. Misalkan profit kita 10 juta, ya, baru kita bisa sedekah 1 juta. Biar ada sisanya 9 juta, kita bisa pakai buat yang lain gitu ya. Kan nggak mungkin profitnya cuma 1,5 juta, kita sedekah 1 juta. Nanti sisa 500.000. 500.000 buat apaan ya kan? Nah, maka biasanya kalau sedekah itu diambilnya bisa 10%, bisa 20%. Kalau dalam bisnis ya, ya memang kalau dihitung-hitungan zakat ya 2,5% ya. Tapi itu kan zakat ya, beda ini mah. Kalau zakat itu kan hitungannya udah beda lagi. Kalau sedekah itu biasanya kalau di bisnis itu 10% biasanya. 5%, 10%. Misalkan contoh profitnya 10 juta ya berarti jatah sedekahnya bisa 500.000 setiap bulan atau 1 juta. Nah, misalkan kita mau bikin sedekah saya 10% Kang dari profit. Oke, berapa sekarang sedekah yang kamu pengen setiap bulan? Saya pengen sedekah setiap bulan 2 juta. Berarti 2 juta itu kalau 10%-nya dari profit, berarti kita pengen dapat profitnya 20 juta tuh. Ya. Nah, profit 20 juta itu kira-kira omsetnya berapa? Misalkan profit itu 30% dari omset. Berarti sekitar berapa ya? Kalau 20 juta profitnya sekitar 50-60 jutaan lah ya. Omsetnya lah ya. Ya, ya anggap aja sekitar segitulah ya. Berarti kalau kita mau ngambil goals-nya di sini adalah memiliki omset minimal 50 juta dari Hermanis setiap bulan, sudah mencakup tuh semuanya. Profitnya bisa dapat di angka 20 juta, kemudian sedekah kita bisa dapat di angka 2 juta tadi ya. Di angka 2 juta. Kayak gitu kira-kira. Nah, itu ada guru saya yang mengaplikasikan kayak gitu di sistem perusahaannya. Jadi yang dia kejar adalah sedekahnya, gitu kan. Kalau bulan ini sedekahnya tidak sampai 5 juta, genjot supaya omsetnya naik lagi. Artinya apa? Artinya pertumbuhan perusahaannya harus naik. Karena yang dikejar adalah sedekahnya harus 2 juta. Nah, sedekah itu diambil biasanya kalau guru saya itu ketika 20% dari profitnya. Gitu. 20% dari profit. Profitnya dia itu sekitar 30% dari omset. Ya, 30 sampai ya 30% biasanya lah ya. Karena sudah dibagi biaya karyawan dan lain-lain. Sekitar 30% dari omset. Nah, itu yang digenjot tuh. Jadi kalau sedekahnya bulan ini baru 500.000 apa 1 juta, wah ini masih jauh dari target. Genjot lagi gitu ya. Berarti kita jualannya harus lebih banyak. Nah, jadi teman-teman kayak gitu cara bikin goalsnya. Biasanya parameternya kayak gitu. Kalau di bisnis atau sistem perusahaan kayak kita berada di kemitraan Hermani, ya berarti makanya itu aja omset. Kalau nggak omset profit, kalau nggak profit sedekah. Ya, coba silakan teman-teman. Ya, teman-teman boleh pilih bebas mau omset, mau profit atau mau sedekah. Coba kira-kira 1 bulan teman-teman targetin berapa di Hermani. Bebas mau posisinya sebagai distributor, mau posisinya sebagai agen, mau sebagai reseller, bebas. Yuk coba tulis di kolom chat dulu. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Tulisin di kolom chat. Mudah-mudahan itu menjadi doa. Ya, jangan ragu buat nulisin goals-nya. Ya, karena eh, kalau kita tidak nulis gitu ya goals kita, itu ya kita susah juga ngukurnya begitu kan. Silakan coba dituliskan. Karena ada sebuah sebuah apa ya? Sebuah kalimat yang menurut saya cukup dalam gitu ya. Cukup dalam itu maksudnya apa? Ada kalimat yang bunyinya gini, tidak semua yang kita rencanakan pasti akan berhasil, gitu ya. Apalagi tidak merencanakannya sama sekali. Gitu. Jadi sesuatu yang kita udah rencanakan saja, ini nih bulan ini target kita segini, strategi marketingnya begini, bla 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 bla, gitu kan. Kita kerjain gitu kan. Kemudian kita konsisten kerjainya, itu saja belum tentu berhasil.
Apalagi yang sama sekali kita nggak ada rencana gitu, nggak punya target, kemudian nggak ada strategi marketingnya, kemudian juga ya udah asal nge-share aja setiap hari di grup, asal update status saja gitu kan. Ya, pokoknya saya mah hari ini udah update status Madu Kutrelip. Di mana update statusnya? Di status WA. Nah, status WA-nya berapa orang yang lihat? Ya, biasanya sekitar 20 orang. Nah, kira-kira 20 orang itu potensi beli apa enggak? Ya, enggak tahu juga. Gitu kan. Ya udah setiap hari, kita cuma update status ke 20 orang itu. Dan biasanya yang ngelihat juga itu doang orangnya. Ya kan? Enggak ganti-ganti gitu kan. Ya udah, akhirnya apa? Produk kita numpuk. Enggak kejual. Gitu. Kenapa? Karena kita bingung juga. Kita harus ngapain ya. Nah gitu ya. Nah bingung itu karena kita juga nggak punya target. Sehari saya harus jualan berapa. Sebulan saya harus dapat omset berapa gitu. Nah kalau teman-teman sudah punya target, nanti otak nih kayak diperas gitu. Otak nih kayak dipaksa supaya ayo gerak. Ini targetnya 10 juta loh. Targetnya 10 juta, harus ngapain lagi ya? Harus ngapain lagi ya gitu kan. Ya kayak kita di rumah punya istri, punya anak 4 misalkan, anaknya sekolah gitu kan, kayak Satiko nih anaknya kuliah, setiap bulan bayaran kuliah gitu kan, kalau dia di rumah tidur diguyur sama istrinya itu, ya kan, kan mesti mikir ini kita baru dapat 1 juta ya kan hari ini, nah kita harus ngapain lagi nih ya supaya bisa dapat gitu. Kadang begitu juga tuh ya. Nah, Insya Allah ini udah banyak yang nulis targetnya sedekah 1 juta per bulan, masya Allah, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 juta per bulan sedekah itu bagi yang kita mungkin saat ini ekonominya tidak begitu bagus, itu sudah lumayan besar banget malah ya. Kecuali bagi orang kaya yang duitnya miliaran ya, tapi ya tentu sedekah itu kan tidak dilihat dari berapa yang kita keluarkan, tapi di posisi saat itu kita seperti apa sehingga kita mengeluarkan sedekah tersebut gitu. Sebulan 10 juta, masya Allah. Pak Herlan 10 juta sebulan. Profit ya, bukan omset loh. Catat nih Ustaz Ikhwan, berarti omsetnya itu rata-rata di angka di atas 30 juta semua nih omsetnya. Gitu ya. Nih Masya Allah nih doa-doa dari teman-teman ya. Sedekah 2 juta sebulan Ustaz Fitra, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tulis di kolom chat ini menjadi doa. Karena ini juga bulan Ramadan ya, eh, bulan yang penuh dengan keberkahan, banyak doa-doa yang dijabah. Mudah-mudahan yang teman-teman tulis dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Amin. mudah-mudahan goals ini jadi lebih kebayang ya. Kira-kira siapa yang sudah paham mengenai tentang goals itu? Boleh ditulisin di kolom chat. Kira-kira teman-teman sudah memahami belum? Termasuk juga nanti ketika kita masuk di dalam materi perekrutan kemitraan ya untuk agen dan distributor, itu juga nanti ada goalsnya. Goalsnya itu kalau di poin perekrutan kemitraan berarti adalah berapa mitra yang mau kita dapetin gitu, dan berapa lama mau dicapai dan seterusnya gitu ya. Nah ini kalau secara keseluruhan ini udah kayak gini udah cukup ya. Sedekah 2 juta per bulan, profitnya 10 juta sebulan dan seterusnya ya. Nah, sampai sini teman-teman pahami atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Siap. Materi perekrutan, iya memang materinya itu panjang banget ya. Nanti kita siapkan waktunya khusus. Mungkin mulainya juga bisa jauh lebih awal. Jadi teman-teman dapat materinya tidak setengah-setengah gitu ya. Tapi yang saya pengen adalah masing-masing poin yang nanti kita jelasin ini sudah teman-teman sudah paham dulu. Nah, mengenai goals ini teman-teman kira-kira sudah memahami atau masih ada yang bingung? Boleh dituliskan di kolom chat kira-kira sudah paham belum? Kasih feedbacknya.
Ini tadi sudah di-record kan ya, Ustaz ya? Udah. Oke, siap. Khawatir belum belum di-record. Oke, dan ini teman-teman bukan hanya bisa diaplikasikan di Hermani, tapi silakan teman-teman juga bisa diaplikasikan di unit bisnisnya masing-masing. Kalau misalkan atau di apa di kalau misalkan kayak Ustadz Fitra nih sebagai guru gitu ya. Nah, itu kan sebagai guru juga punya goals-nya juga gitu ya. Dan seterusnya itu juga bisa. Ya, pokoknya bisa dipakai di mana-mana. Nah, materi malam hari ini mungkin satu lagi yang saya mau bahas ya, sedikit mungkin agak kelebihan 10 menit lah ya, yaitu mengenai tentang mindset ya, mengenai tentang mindset. Kenapa mindset ini perlu dibahas? Karena mindset inilah yang nanti menentukan bagaimana kita bergerak gitu. Kadang itu orang itu tidak bergerak karena mindsetnya itu dikekang, dikunci gitu ya, karena mindsetnya dikunci atau dikekang sehingga apa namanya akhirnya mau bergerak itu susah. Contohnya apa? Contohnya ya, ketika teman-teman saat ini mungkin yang join di Herman itu kan ada usianya di atas 40 tahun, ada di atas 50 tahun gitu ya. Nah, ketika pengen jualan herbal ini sudah merasa bahwa kayaknya saya udah tua atau kayaknya saya gaptek atau kayaknya saya nggak jago promosinya atau kayaknya saya nggak bisa promosi deh. Nah, gitu-gitu. Nah, itu adalah mindset ya. Jadi pola pikir yang melekat di kepala sehingga teman-teman mau bergerak itu susah gitu. Nah, itu kalau tidak dipecah, kalau tidak dibuyarkan dulu sebelum kita bahas skill, itu akan susah terus. Kenapa? Karena ketika saya ngajarin, teman-teman silakan ngejapri ini. Teman-teman caranya adalah pasang status di FB atau pasang status di WA. Teman-teman caranya bikin grup funneling. Aduh, pusing Kang. Itu kan, ini gimana caranya ya? Saya nggak bisa. Nah, kata-kata nggak bisa itu adalah mindset gitu. Kata-kata tidak bisa, saya tidak bisa, saya sulit gitu kan. Nah, kalau teman-teman ikut magnet rezeki itu apa diajarin tuh bahwa kita diminta atau kita dianjurkan untuk menghindari kata-kata yang sifatnya negatif kayak tidak bisa, sulit gitu ya. Nah, itu diganti kayak kayak sulit tuh diganti kayak kurang mudah gitu ya. Padahal sama aja itu kan sulit ya. Tapi dengan bahasanya diganti menjadi jauh lebih baik itu membuat pikiran kita jauh lebih tenang gitu. Nah, maka di poin ini saya pengen mengajarkan teman-teman bahwa kita harus merubah dulu mindsetnya ya sehingga ketika mindset itu sudah dirubah, omset kita bisa berubah. Jadi rubah mindsetnya dulu, baru berubah omsetnya. Rubah mindsetnya, omsetnya juga ikut berubah. Itulah kuncinya kayak gitu ya. Skill itu penting. Skill ya, ilmu strategi marketing, ilmu kayak gini kayak gitu itu penting. Tapi mindset jauh lebih penting daripada itu. Karena mindset yang menentukan kita untuk bergerak atau tidak. Gitu ya. Nah, apa itu mindset? Mindset itu sebetulnya pola pikir, cara kita memandang sesuatu, ya, atau cara kita merespon sesuatu. Jadi kalau kita dikasih tahu sama orang lain, kemudian cara kita merespon sesuatunya, misalkan kayak, ah itu mah susah. Nah, itulah cara mindset kita berarti seperti itu, gitu ya. Atau ah kayaknya saya nggak bisa. Nah, berarti mindset kita seperti itu. Nah, itu harus dirubah. Supaya apa? Supaya apa namanya omsetnya bisa berubah. Apa yang kita sudah bikin goalsnya tadi itu 10 juta per bulan, profitnya sedekahnya 2 juta per bulan itu bisa bisa kekejar gitu. Gak cuman sekedar hanya ditulis saja gitu ya. Nah, jadi mindset itu kayak gitu ya. Pola pikir, cara memandang sesuatu, cara merespon sesuatu gitu ya. Nah, mindset ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Satu, fixed mindset atau pola pikir yang tidak ada perubahan bahkan cenderung menurun atau growth mindset atau pola pikir yang terus berkembang gitu, terus bertumbuh gitu. Jadi secara umum mindset itu dibagi menjadi dua ya, fixed mindset atau pola pikir yang stagnan di situ-situ aja bahkan cenderung menurun atau dia yang terus bertumbuh gitu ya. Nah, kalau fixed mindset itu seperti apa ini?
saya sudah rincikan, jadi teman-teman bisa baca dan mungkin nanti teman-teman bisa lihat ini kayaknya ada di saya nih, gitu kan? Atau alhamdulillah poin-poin ini tidak ada di saya gitu ya. Sehingga kalaupun ada teman-teman bisa perbaiki, kalaupun tidak ada bisa terus ditingkatkan. Nah, fixed mindset itu apa? Menganggap bakat dan kecerdasan bawaan dari lahir dan tidak bisa diubah. Kayak tadi tuh, kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya gaptek dan terus seterusnya. Takut gagal, mudah menyerah. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari fixed mindset ya. Cenderung menghindari kritik atau masukan, termasuk menghindari kelas-kelas pembinaan seperti ini, itu adalah salah satu sifat fixed mindset gitu. Misalkan dia ada waktunya ya. Ini bukan bicara tidak ada waktunya atau berhalangan. Ini ada waktunya dan dia bisa ikut tapi dia nggak mau ikut. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari fixed mindset. Ya, jadi pola pikirnya itu berada di tengah-tengah, stagnan, cenderung menurun. Contohnya apa? Saya tidak berbakat bisnis, jadi saya tidak akan mencobanya. Ya, kemudian sifat malas juga termasuk dari ciri-ciri fixed mindset, gitu ya. Apa namanya? Tidak yakin, kemudian pesimis, gitu. Nah, beberapa sifat-sifat negatif yang cenderung dimiliki oleh seseorang itu biasanya masuknya ke fixed mindset, gitu ya. Dan biasanya setiap orang ada, tapi kalau kita punya punya sifat growth mindsetnya jauh lebih tinggi, itu dia nanti biasanya akan menyesuaikan, gitu ya. Nah, growth mindset itu kebalikannya berarti, ya. Misalkan kayak percaya diri, yakin, gitu ya. Kemudian mau untuk belajar, kemudian ketika gagal tidak gampang menyerah, bangkit lagi. Kemudian ketika dikasih ilmu, dikasih apa dikasih sharing dan seterusnya dia terbuka gitu ya. Jadi pikirannya itu selalu menerima masukan-masukan dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang growth mindsetnya. Artinya dia kalau kalau kita punya sifat-sifat seperti ini tuh siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap untuk bertumbuh, siap-siap untuk terus mengalami peningkatan dalam kehidupannya gitu kan. Tidak cenderung stagnan atau bahkan cenderung turun ya. Saya belum bisa sekarang, tapi kalau terus belajar dan mencoba, insya Allah bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi ketika misalkan diajarin satu dua ilmu, mungkin saat ini saya belum bisa nih. Kenapa? Karena saya baru belajar. Tapi kalau saya terus pelajarin, kalau saya terus coba, kayaknya insya Allah mah bisa. Ya, misalkan contoh kalau yang to the point sama kasus ketika teman-teman jadi mitra ya. Misalkan contoh teman-teman jualan herbal. Kemudian teman-teman nawarin nih ke teman-teman jaringan pribadi gitu ya. Kemudian ditolak ya, misalkan dapat penolakan. Kayaknya saya belum perlu nih herbalnya atau saya nggak mau. Nah, itu kalau teman-teman punya sifat fixed mindset, teman-teman udah menyerah tuh. Tapi kalau teman-teman punya growth mindset, nah teman-teman insya Allah nanti teman-teman yang lain pasti ada yang nerima gitu. Nah, itu kalau punya punya sifat growth mindset. Nah, ini teman-teman harus kita rubah dari sekarang. Kenapa? Karena sebelum kita belajar banyak banyak keilmuan, ini kita harus pahami dulu ya. Jadi supaya cara kita memandang sesuatu itu tidak salah begitu ya. Kalau dari awal saat ini sebelum kita belajar yang lain kita sudah kayak males gitu kan, kemudian tidak bersemangat, pesimis, kemudian bisa dibilang tidak yakin dan seterusnya, maka sulit untuk kita nanti bertumbuh gitu kan. Bagaimana kita mau mengejar sedekah 2 juta setiap bulan, 10 juta profitnya setiap bulan kalau kita punya sifat-sifat yang kategorinya adalah kategori fixed mindset. Tapi kalau kita kategorinya kategori growth mindset gitu ya. Mungkin saat ini saya belum belum mencapai titik sedekah setiap bulan 2 juta. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah ada waktunya kita bisa mencapai di titik itu. Dan kalau kita sudah ada di titik itu, biasanya untuk seterusnya itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena saya memastikan atau saya meyakini
ketika disampai di titik itu kita kita mengalami percobaan yang terus menerus gitu, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Dan setiap percobaan akan menambah kita semakin dewasa, akan menambah kita semakin matang, akan menambah pengalaman kita semakin banyak, gitu ya. Sehingga untuk terus berkembang itu akan jauh lebih apa namanya, bisa dibilang jauh lebih mudah dibanding kita ngulang lagi dari awal, gitu kan. Jadi buat teman-teman di poin ini saya ingin menekankan bahwa saat ini ketika teman-teman merasa bahwa kayaknya penjualan saya belum banyak di Hermani gitu ya. Saya nawarin nawarin produk eh, madu lambung, madu anak, madu perempuan ya. eh, Kemudian herbal yang lain ketika saya nawarin masih banyak ditolak dan seterusnya. Nah, teman-teman jangan jadikan itu sebagai hambatan atau jangan jadikan itu sebagai halangan, tapi jadikan itu sebagai sebuah tantangan yang itu akan membuat teman-teman menjadi jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, jauh lebih tahu bagaimana caranya menghadapi seseorang ketika bertanya seperti ini, ketika dia menolak seperti ini dan seterusnya, gitu ya. Saya ini lagi saya ya sekarang itu lagi eh, mencoba-coba iklan di Facebook Ad ya, lagi mencoba-coba iklan di Facebook Ad. Nah, itu ada beberapa kontak-kontak masuk ya. Iklan itu kan butuh duit ya. Maksudnya iklan ini kan kita pakai duit. Budget kita keluarin duit, kita ngiklan, kemudian ada orang masuk gitu kan. Nah, ketika orang masuk itu kan dia belum tentu beli ya. Artinya apa? Artinya dia masih masih biasanya ada yang tanya-tanya, cuman kepengen tahu dan seterusnya. Itu godaannya luar biasa. Ya, kalau kita punya fixed mindset itu udahlah males lah. Ngapain ya keluarin duit kagak dapet duit gitu kan, kita ngeluarin duit gitu kan, kemudian orang-orang yang masuk kita udah follow up ya kan, kita udah coba cari kata-kata paling bagus, kata-kata paling mutiara gitu kan, bonusnya udah kita banyakin, kok kagak beli juga ini orang ya. Dia kagak tahu apa gua iklan butuh duit gitu kan, dia kagak tahu apa gua udah ngeluarin duit berapa ratus ribu gitu. Nah itu kalau kita punya fixed mindset udah tuh nyerah, udahlah besok saya nggak mau iklan lagi. Tapi kalau kita punya growth mindset, itu kita belajar apa yang dipelajari. Kayak saya contoh, ini apa yang salah ya? Apa konten iklannya yang salah? Apa landing page-nya yang salah? Apa cara saya follow up-nya yang salah? Gitu kan? Apa emang orangnya ini yang salah nih? Gitu kan? Dia main cuma sekedar nanya-nanya gitu kan? Ya, yang penting kita nggak usah baper gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau growth mindset itu selalu selalu berpikir ini apa ya yang perlu saya harus lakuin lagi gitu ya supaya closingannya banyak dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya di poin kedua ini yang saya mau coba eh, tanamkan teman-teman. Jadi apapun yang saat ini teman-teman jalani di Herbal Madani Alami, yakin bahwa ke depan Herbal Madani Alami menjadi perusahaan besar dan teman-teman menjadi salah satu mitra yang di situ teman-teman adalah orang-orang besar gitu. Omsetnya sudah ratusan juta, sedekahnya sudah jutaan rupiah gitu ya, mudah-mudahan. Saat ini statusnya sebagai reseller gak ada masalah ya. Ya, sesuatu itu memang dimulai dari hal yang kecil, tapi punya target bulan depan saya harus jadi agen. Bulan depannya lagi saya harus jadi distributor gitu ya. Ustadz Ikhwan sudah menentukan kriteria reseller belanjanya harus 50 ribu kalau nggak salah ya Ustadz ya. Reseller belanjanya harus minimal 50 ribu. Agen minimal 500 ribu. Distributor minimal 1 juta. Ya udah, itu dijadikan target buat teman-teman. Gitu kan. Berarti saya harus ketika belanja 1 juta nih. Saya harus belanja 500 ribu nih kalau sebagai agen. Nah, teman-teman mau berapa kali belanja? Saya target bulan ini 10 kali belanja. Berarti 10 juta tuh teman-teman ya belanjanya. Kira-kira teman-teman bisa dapat kalau belanjanya aja 10 juta, omsetnya mungkin bisa diangkat 30-40 juta tuh.
Kenapa? Karena kalau distributor eh, potongan diskonnya kan lumayan gede ya, 30 sampai 50% kalau nggak salah. 40-45% deh kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti teman-teman bisa jadi omsetnya 30 sampai 40 juta gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi reseller 150.000. Ya itu dikejar gitu. Ya, jangan sampai kenapa 150.000? Kenapa nggak 30.000 aja Ustadz kan gitu ya. Nah, itu nanti malah justru teman-teman akan terus menurun gitu kan. Malah kalau bisa naikin Ustadz distributor 5 juta minimal belanjanya gitu kan. Jadi biar tantangan sendiri gitu kan. Misalkan kayak gitu. Nah, tapi karena Ustadz Ikhwan ini baik orangnya, jadi beliau ngasih minimal paling kecil nih. Reseller cuma 150.000, agen cuma 500.000 belanjanya, distributor cuma 1 juta. 500.000 itu kalau teman-teman beli agen ya, nih kalau agen beli madu motion itu kayaknya cuma 3 Ustaz ya. 3 apa 4 gitu ya. Dikit banget kan? 3 apa 4, masa 1 bulan cuma 3 apa 4 botol. Ya kalau 1 hari 1 botol, 30 botol seharusnya. Ya kan? Nah gitu ya. Jadi ketika kita sudah menentukan goals, itu kita akan enak jalannya. Kenapa materi pertama yang saya bahas bukan langsung ke skill, ya, bukan gimana caranya kita cari reseller, bukan itu. Karena kalau saya langsung ajarin itu, kemudian teman-teman praktek, kemudian nggak dapet resellernya, langsung mundur. Saya jamin mundur. Misalkan saya ngajarin skillnya nih, ya kan gini ya. Saya udah sampaikan tadi di sebelumnya, saya udah ngomong sesuatu yang kita targetin saja itu belum tentu berhasil. Apalagi yang sama sekali tidak punya target. Maksudnya begini, teman-teman sudah saya kasih ilmunya, saya kasih jangankan teman-teman, saya saja ya sudah bikin strategi, wah begini gini 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 ya. Saya jalanin, set alhasil gitu ya, hasilnya kok nggak sesuai harapan gitu ya. Ini gimana lagi harus dilakukan gitu kan. Nah, tapi saya nggak menyerah. Kenapa? Karena kita udah tahu caranya, kita udah tahu celahnya, kita udah tahu poin-poin penting yang harus kita lakukan. Nah, saya pengen teman-teman juga begitu. Ketika misalkan teman-teman sudah diajarin ilmunya, kemudian tiba-tiba ketika praktek kok kayaknya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan atau dengan harapan kita, itu teman-teman tidak gampang menyerah, malah berpikir lagi, ini kira-kira harus ngapain lagi ya. Bahkan kalau perlu tanya ke saya, Kang, saya sudah ngejapri 100 orang, tapi yang balas cuma 10 orang, Kang. Nah, itu apa yang harus saya lakuin lagi ya? Nah, itu baru tuh kayak gitu ya. Apa namanya? Kita baru belajar. Kadang baper tuh. Japri 100 orang, yang balas cuma 10 orang. Ah, udah besok saya kagak mau japri lagi, Kang. Nggak tahu. Atau ya, ini Nyamuk. contoh. Nyamuk. Contohnya di admin saya ngejapri teman-teman mitra gitu ya. Ngejapri teman-teman mitra berapa orang gitu ya. Pis. Nomornya keblokir. Nomornya keblokir ya. Nah, nomornya keblokir Pis. akhirnya mutung. Males gitu. Nah, ini menjadi problem. Ya, pokoknya saya selalu sampaikan ke dia, udah nggak apa-apa. Kalaupun keblokir, maka belinya pakai pakai nomor yang jangan nomor admin gitu. Gak apa-apa keblokir, beli lagi nomornya. Gitu, beli lagi nomornya. Gitu kan, keblokir lagi Kang. Gak apa-apa, beli lagi nomornya. Karena itu sudah konsekuensi. Ngelakukan ngejapri, pasti keblokir. Gitu ya, gak usah pesimis. Gak usah sedih. Karena itu sudah konsekuensinya. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi makan pasti buang air. Konsekuensi minum pasti buang air. Konsekuensi makan pasti BAB. Gitu. Itu udah konsekuensinya. Konsekuensi follow up by Japri, konsekuensinya keblokir. Udah itu ya. Konsekuensi iklan di Facebook, ya konsekuensinya bisa jadi kalau guru saya sih bilangnya bukan boncos ya, tapi dapat dapat hikmah, dapat pembelajaran gitu ya. Gitulah ya. Jadi kita harus mengganti bahasa-bahasa negatif jadi positif gitu ya. Oke teman-teman, ini 2 materi yang malam hari ini kita bisa bahas.
materi selanjutnya ini panjang juga. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Ini nanti saya akan bisa rincikan lagi. Ini materi yang nanti teman-teman pelajarin di Hermani. Kalau teman-teman konsisten, teman-teman penjualannya bagus, itu banyak banget membangun personal branding, ya bagaimana apa namanya follow up gitu ya, eh, membuat laporan keuangan juga nanti materinya teman-teman bisa dapat dan seterusnya ya. Termasuk termasuk materi-materi produk nanti akan disampaikan sama Ustadz Andi Hasbi juga, teman-teman akan ya. Jadi di poin malam hari ini kita udah rampungkan materi tentang goals ya, tentang apa namanya target yang kita mau capai, dan tadi teman-teman sudah tuliskan targetnya masing-masing. Semoga Allah mudahkan, Allah ijabah ya, yang punya target-target baik. Tentu setiap target yang teman-teman lakukan, saya meyakini bahwa itu pasti bermanfaat, minimal buat keluarga ya, minimal buat keluarga. Sedekah paling baik itu adalah sedekah ke keluarga ya. Selanjutnya kita bisa sedekah kepada orang-orang lain ya, anak yatim ya, kemudian bangun masjid dan seterusnya. Tapi Rasul menganjurkan sedekah yang utama bagi seorang suami apalagi itu adalah sedekah ke keluarga terdekatnya ya, istri, anak-anaknya gitu ya, orang tuanya dan seterusnya. Nah, itu insya Allah menjadi goals kita juga ya, membawa kebahagiaan buat keluarga ya. Kalau profitnya 10 juta, saya yakin mah buat makan di luar, buat jalan-jalan setiap bulan itu sudah lumayan cukup ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jauh lebih tinggi. Karena saya punya beberapa teman yang mengawali karir dari reseller, sekarang posisinya sebagai agen, kemudian naik lagi sebagai distributor, itu omsetnya sudah ratusan juta ya. Saya juga masih belajar sama dia bagaimana cara dia mencapai posisi itu gitu kan. Itu mitranya udah banyak banget, dia resellernya banyak, agennya banyak, posisi dia udah distributor gitu ya. Itu jualan herbal juga sama ya kan. Itu omsetnya ratusan juta, profit dia di angka 50 jutaan ke atas ya. Itu luar biasa tuh, profit 50 jutaan ke atas. Kalau Ustadz Ikhwan mungkin bisa dipakai buat nikah lagi tuh ya. Begitu kira-kira. Makasih banyak Ustadz Ikhwan. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan, mungkin kita kasih 5 menit lagi ya. Baik, terima kasih Mas Tommy. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan ya. Diberi waktu 5 menit sebelum ditutup. Mangga, ada yang ditanyakan? Kalau cukup jelas ya. Ya, oke. Kalau sudah jelas, saya mungkin akan memberikan pengumuman kabar gembira ya. Tapi sayangnya ini hanya untuk para agen nih. Jadi pengumumannya adalah, nanti saya share ke grup agen. Buat para agen, sekarang lebih mudah untuk mencapai distributor. Caranya bagaimana? Kalau dalam sebulan belanja berulang kali, belanja ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau dan seterusnya, tiba-tiba dikalkulasi nih sama tim pusat, jumlahnya 3.500.000, maka secara otomatis dia akan naik pangkat menjadi distributor. Masya Allah. Itu sangat memudahkan. Contoh ini, mohon maaf, barangkali Ustadz Fitra, saya belanja 700, diulang kali itu sampai 5 kali. Belanja minggu ke satu, minggu kedua, belum sampai ketiga udah belanja lagi 2 kali. Tiba-tiba dihitung jumlah, ini sudah 3,5 nih. Maka secara otomatis Ustadz Fitra dimasukkan ke grup distributor, nanti berpamitan di grup agennya. Nah, dan buat yang lainnya juga begitu. Silakan. Nanti buat teman-teman reseller juga diakumulasi jumlahnya, nanti sama kami pusat, ini udah layak nih jadi agen, maka masuk naik agen. Tapi untuk sementara ini kita fokus ke agen menuju distributor dulu. Ya, insya Allah seperti itu. Ini kabar gembiranya seperti itu. Jadi buat para agen, sekarang boleh belanja berulang kali, RO namanya, repeat order ya, repeat order. Paling itu saja pengumuman dari Jenu.
Ah, Mas Tomit, sudah materinya cukup dulu ya semuanya? Cukup. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengumuman dari saya sudah disampaikan bahwa ada kemudahan untuk mencapai distributor dengan cara repeat order yang di total jumlah 3.500.000 untuk agen, maka otomatis bulan itu langsung naik menjadi distributor. Nah, insya Allah saya cukupkan dari materi Mas Tommy dan pengumuman dari saya. Acara ini saya cukupkan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jen Waalaikumsalam Bu, Kang Tommy. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Salam.